Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang macam-macam khabar. Kemarin kita telah baca pada bait 119 dan 120 yang belum selesai kita baca penjelasan dari pensyarah. Ahsan kita baca dari awal supaya ada keterkaitan antara pembahasan pagi ini dengan pembahasan yang kemarin. Di bait yang ke-119 Ibnu Malik mengatakan wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna alladhi siqatlah. Khabar itu bisa berupa khabar mufrad dan juga bisa berupa khabar jumlah, berupa jumlah baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Yang mana apabila dia berupa jumlah hawiyatan makna alladhi siqatlah, yang mencakup makna mubtada, maksudnya adalah ada rabit, ada pengikat antara mubtada dan khobarnya yang berupa jumlah, di mana jumlah tersebut telah terhubung sebagai khobar bagi mubtadanya. Wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanutki Allahu hasbi wa kafa. Apabila khobarnya merupakan khobar yang memiliki makna semakna dengan mubtadanya, iktafa biha, maka dia cukup dengan khobarnya tersebut, tidak perlu ada rabit. Contohnya adalah dalam kalimat nutqi, ucapanku atau aku mengatakan Allahu hasbi wa kafa, Allah itu memadai dan cukup bagiku. Pensyarah mengatakan lamma arrafal khabara, ketika Ibnu Malik telah menjelaskan, telah mendefinisikan istilah khobar, syara'a fi aqsamihi wa ahkami, dia mulai membahas tentang macam-macam dan hukum-hukum khobar. Wa huwa thalathatu aqsamin, dan khobar itu ada 3 macam. Awalan, yang pertama adalah mufradun, khobar mufrad. Wa huwa ma laysa bi jumlatin wala shibhi jumlatin. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan merupakan jumlah dan juga bukan merupakan shibhul jumlah. Nahwu, contohnya adalah al-adlu matlubun. Keadilan adalah suatu hal yang diinginkan atau suatu hal yang dituntut. Maka kata al-adlu di sini mubtada, kata matlubun adalah khobar. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahun wahidun, dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Maka ilah hukum di sini adalah mubtada, kemudian kata ilahun ini khobarnya, kata wahidun na'at. Walahu ahkamun ta'ti insyaallah, dan dia punya hukum-hukum tersendiri yang akan datang penjelasannya insyaallah. Kemudian yang kedua adalah jumlatun ismiyatun, khobar yang berupa jumlah ismiyah. Nahwu, contohnya adalah al-islamu adabuhu aliyatun. Islam adab-adabnya adalah adab-adab yang luhur. Maka al-islam di sini adalah mubtada, kemudian adabuhu aliyatun ini khobar, dan khobarnya berupa jumlah ismiyah. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik. Maka libasut taqwa, libas di sini mubtada, kemudian at-taqwa mudhaf ilaih dari kata libas, kemudian dzalika khair, satu kesatuannya merupakan jumlah ismiyah yang berkedudukan sebagai khobar. Au fi'liyatun, atau jumlahnya adalah, atau khobar yang berupa jumlah, jumlahnya berupa jumlah fi'liyah. Contohnya adalah dalam kalimat al-aqilu ya'rifu ma yanfa'u. Orang yang berakal, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengetahui apa-apa saja yang bermanfaat.
Maka al-aqil di sini mubtada, kemudian kata ya'rifu di sini dia merupakan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya berupa fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dan di sini berkedudukan sebagai khobar dari kata al-aqil. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqulul haq. Dan Allah mengatakan kebenaran. Maka lafaz Allah di sini adalah mubtada, kemudian kata yaqulu ini berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, huwanya kembali kepada lafaz Allah. Kata yaqulu di sini dia berkedudukan sebagai khobar dari lafaz Allah. Kemudian salisan yang ketiga adalah sibhu jumlatin, khobar yang berupa sibhul jumlah. Wa huwa dzarfu wal jaru wal majruru, yaitu khobar yang berupa dzaraf atau khobar yang berupa jar dan majrur. Wa ya'til kalamu fihi ma insyaallah, dan akan datang pembahasan tentang keduanya insyaallah. Kemudian fokus pembahasan tentang khobar yang berupa jumlah. Fa'amal jumlatu fahiya qismani. Adapun khobar yang berupa jumlah maka ada dua macam, ada dua kelompok. Selain tadi dibahas ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ini pembahasan ditinjau dari khobar yang berupa jumlahnya ini, khobarnya dari sisi makna semakna dengan mubtada ataukah tidak. Al-awalu yang pertama adalah antakuna hiya nafsal mubtada'i fil makna. Khobar yang berupa jumlah dan dia fil makna, secara makna, nafsal mubtada, adalah semakna dengan mubtadanya. Jadi tinjauannya adalah secara makna. Contohnya adalah dalam kalimat hadithi al-amalu thamaratul ilmi. Hadithi, pembicaraan saya, adalah tentang al-amalu thamaratul ilmi. Amal itu adalah buah ilmu. Maka kata hadithi ini adalah mubtada, kemudian khobarnya adalah al-amalu thamaratul ilmi. Fahadhil jumlatu al-waqi'atu khabaran anil mubtada'i hadithi mutabiqatun lahu fil makna. Maka kalimat yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada, yaitu mubtadanya di sini adalah kata hadithi. Tadi kita katakan khobarnya adalah al-amalu thamaratul ilmi, mutabiqatun lahu fil makna, bersesuaian dengan mubtadanya secara makna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al haditsu huwa al amalu thamaratul ilmi wa thamaratul ilmi al amalu wal haditsu. Maka al hadits, pembicaraan yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut adalah berkenaan tentang amal adalah buah ilmu, sedangkan amal adalah buah ilmu itu adalah merupakan tema pembicaraan yang akan disampaikan oleh pembicara dalam kalimat tadi. Maka selaras ataupun sama dari sisi maknanya. Maka ini yang dimaksud dengan khobarnya itu dari sisi makna semakna dengan mubtadanya. Asani, yang kedua, alla takuna nafsal mubtada'i fil makna, di mana khobar yang berupa jumlah tersebut dari sisi makna itu tidak semakna dengan mubtadanya. Contohnya dalam kalimat al-mujtahidu yafuzu bi ghayati. Al-mujtahid, orang yang rajin, yafuzu bi ghayati, dia akan menang atau dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka al-mujtahid di sini adalah mubtada, kemudian kata yafuzu dia merupakan jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, huwanya kembali kepada al-mujtahid. Dan antara al-mujtahid dan yafuzu, antara mubtada dengan khobarnya dari sisi makna ini tidak sama. Al-mujtahid bukan yafuzu, yafuzu bukan al-mujtahid. Maka ada khobar yang berupa jumlah yang dari sisi makna ini selaras dan semakna dengan mubtadanya, ada pula yang tidak. Fa illam takun
nafsal mubtada'i fala budda fiha min rabitin yarbituha bil mubtada. Apabila khabar yang berupa jumlah tersebut dari sisi makna dia tidak semakna dengan mubtada'nya, fala budda fiha min rabit, maka jumlah yang berupa khabar tersebut dia harus mengandung rabit, pengikat. Yarbituha bil mubtada, yang mengikat antara dia dengan mubtada'nya. Wa hadha rabitu yaj'alu jumlatal khabari syadidatal ittisali bil mubtada. Dan pengikat ini, rabit ini menjadikan jumlah yang berkedudukan sebagai khabar tadi syadidatal ittisal bil mubtada, ya, sangat terhubung dengan mubtada'nya. Ya, di sini ada kata ja'ala yaj'alu. Ingat ja'ala yaj'alu dia merupakan fi'il yang butuh dua maf'ul. Maka di sini kita jadikan kata jumlatal khabar, jumlatal mansub sebagai maf'ul bih yang pertama dari kata yaj'alu. Kemudian syadidatal ittisal, syadidata di sini mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Walaulahu lakanat ajnabiyata. Gimana kalau seandainya bukan karena robi tersebut, lakanat ajnabiyatan, maka sungguh menjadilah jumlah yang berkedudukan sebagai khobar tersebut menjadi jumlah ajnabiyah, dianggap ajnabiyah, dianggap tidak punya hubungan apapun dengan mubtada'nya. Di annal asla fil jumlati annaha kalamun mustaqillun, karena hukum asal pada jumlah itu merupakan dianggap kalamun mustaqilun, kalimat tersendiri, dia berdiri sendiri. Fa idza jaa ar-rabitu ulima anna halil mubtada, maka apabila datang rabit, ada pengikat yang mengikat antara khobar yang berupa jumlah tadi dengan mubtada, maka ulima diketahuilah anna halil mubtada'i, bahwasanya jumlah tersebut merupakan khobar untuk mubtada. Walihada, oleh karena inilah, in kanat nafsal mubtada'i, apabila dari sisi makna khobarnya tersebut itu semakna dengan mubtada, lam yuhtaj ila rabitin kama sanadkuru, maka tidak dibutuhkan robit sebagaimana yang nanti akan kami sampaikan. Ya, karena kalau khobarnya ini semakna dengan mubtada, maka bahasa mudahnya ya khobarnya ini mubtada'nya, mubtada adalah khobar dari sisi makna. Dari sisi makna maka tidak perlu robit, ya, karena sudah sadidatul ittisal, karena sudah terhubung dengan kuat. Tapi kalau khobarnya ini dari sisi makna itu tidak selaras, tidak semakna dengan mubtada, maka kalau tidak ada robit, maka dianggap khobar yang berupa jumlah tadi ini nanti dianggap jumlah ajnabiyah, tidak punya keterkaitan apapun dengan mubtada. Oleh karena itulah diperlukan robit sehingga dia punya hubungan dengan mubtada dan diketahui bahwasanya jumlah tersebut merupakan khobar dari si mubtada dalam kalimat. Sekarang kita akan bicarakan robit yang terdapat pada khobar yang berupa jumlah tersebut bisa berupa apa saja. Wa hadha rabitu anwa'un, dan robit yang mengikat antara khobar yang berupa jumlah dengan mubtada'nya anwa'un, ada beberapa jenis. Nadhkuru minhu mayali, akan kami sebutkan sebagiannya sebagaimana berikut ini. Awalan, yang pertama, robitnya bisa berupa ad-dhamiru, dhamir al-aidu alal mubtada, yang kembalinya kepada mubtada. Wa huwa aslur rawabiti wa aqwaha, dan ini merupakan asal robit. Ya, asal robit itu dia berupa dhamir wa aqwaha, dan merupakan robit yang paling kuat. Wa ghairuhu, adapun robit yang lainnya khalfa anhu, statusnya adalah di belakang dhamir, setelah dhamir. Contohnya dalam kalimat al-ilmu yarfa'ul 'amila bih. Ilmu meninggikan orang yang mengamalkannya.
Maka di sini ada domir al-amila bihi, ada domir ha. Domir ha di sini, maka domir ha di sini kembalinya kepada al-ilmu. Maka robitnya di sini adalah domir ha pada bihi. Kemudian yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Maka di sini fanunul inathi ya ar-rabitu, maka nun inath yang terdapat pada yatarabbasna. Maka di sini nunnya nun inath yang merupakan rabit dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal aslu fid dhamiri an yakuna madhkuran, dan hukum asal dhamir yang menjadi rabit pada jumlah yang berkedudukan sebagai khobar, hukum asalnya adalah madhkuran, dia disebutkan. Namun waqad yakunu muqaddar, namun kadang-kadang dhamirnya di sini adalah dhamir yang dimuqaddarkan, yang disembunyikan. Contohnya adalah dalam kalimat as-sufu dhira'un bi asratin. As-sufu kain wol itu panjangnya kalau diukur dengan dhira, dengan hasta, panjangannya adalah bi asratin 10 hasta. Kain wol itu panjangnya 10 hasta. Maka di sini kata as-suf ini mubtada, kemudian dhira'un bi asratin ini khobarnya. Dan di sini tidak ada secara zahir, secara kasat mata nggak ada dhamir yang jadi robit yang menghubungkan antara khobar dengan mubtadanya. Padahal sebenarnya ada dhamir, cuman dhamirnya muqaddarah, dilesapkan. Kalau dimunculkan, munculnya adalah sebagaimana disampaikan oleh pensarah di sini, ai dhira'un minhu. Ya, dhira'un minhu. Kalau diukur dengan dhira, hasta minhu, dari kain wol tersebut. Maka di sini ada dhamir ha pada dhira, ya dhira'un minhu, aslinya dhira'un minhu, hanya saja di sini kata minhu-nya di sini dihapus karena sudah dipahami dari konteks kalimat. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu. Dan orang-orang yang dia melakukan amal jelek kemudian bertobat setelah melakukannya, wa amanu, dan mereka beriman, inna rabbaka min ba'diha, maka sesungguhnya Rabbmu setelahnya laghafurun rahimun, adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ringkasnya di sini diberikan i'rab ringkas dari pensarah di sini. Maka potongan ayat alladzina amilus sayyi'at ini mubtada. Adapun khobarnya adalah inna rabbaka min ba'diha laghafurun rahimun. Nah, di sini secara zahir maka tidak ada rabit. Nah, secara zahir tidak ada rabit, secara kasat mata nggak ada rabit, nggak ada dhamir yang kembalinya kepada mubtada, yang mengikat antara khobar dengan mubtada. Ingat, rabitnya di sini adalah dhamir yang kembalinya ke mubtada, bukan sembarang dhamir. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi supaya kita nggak bingung. Jadi rabit yang terdapat pada khobar itu adalah dhamir, yang dhamir ini kembalinya ke mubtada. Kalau dalam potongan ayat tadi, maka kita cari dhamir pada khobar yang itu kembalinya ke mubtada, itu ke alladzina. Nah, kalau kita lihat-lihat pada potongan inna rabbaka, ada dhamir kaf. Tentunya kafnya di sini nggak mungkin kita kembalikan, aidnya nggak mungkin ke alladzina. Min ba'diha, dhamir ha. Ini betul dia dhamir, cuman dia nggak kembali ke alladzina. La ghafurun rahimun, nggak ada dhamir secara kasat mata. Maka secara kasat mata dalam khobar yaitu inna rabbaka min ba'diha la ghafurun rahimun, ini tidak ada dhamir yang dia jadi rabit di dalam khobarnya. Namun ternyata di sini dhamir yang sebagai rabitnya adalah mahdhuf, war rabitu mahdhufun lahu.
atau rahimun bihim. Maka kalimat lengkapnya adalah inna rabbaka min ba'diha laghafurun lahum. Siapakah hum di sini? Alladzina. Dhamir hum di sini kembalinya kepada alladzina amilus sayyi'at. Rahimun bihim. Siapakah him di sini? Alladzina amilus sayyi'at. Maka di sini ternyata ada dhamir yang dia robit dalam khobar tersebut yang dihapus. Kenapa dihapus? Karena sudah bisa dipahami dari konteks kalimat. Jadi tetap butuh robit. Baik robitnya itu zahir, nampak jelas, atau robitnya muqaddar, dilesapkan. Kemudian yang kedua, macam robit yang kedua. Sanian yang kedua adalah al-isyaratu ilal mubtada. Yang jadi robit itu adalah isim isyarah. Mana isim isyarahnya ini? Cara makna dia kembalinya kepada mubtada. Yang dimaksudkan dengan isim isyarah tersebut, yang ditunjuk itu adalah mubtada'nya. Contohnya adalah dalam kalimat al-adlu dzalika di'amatul mulki. Al-adlu keadilan, dzalika dia adalah, itu adalah di'amatul mulki, pilar kekuasaan. Maka di sini kata al-adlu adalah mubtada, kemudian dzalika di'amatul mulki adalah khobarnya. Di mana di sini kata dzalika ini adalah mubtada dalam kalimat dzalika di'amatul mulki, kemudian di'amahnya di sini khobarnya al-mulki mudhaf ilaih dari kata di'amah. Maka dzalika di'amatul mulki dia merupakan jumlah ismiyah yang berkedudukan sebagai khobar dari kata al-adl. Nah, siapakah robitnya? Robitnya adalah isim isyarah dzalika. Karena siapakah yang dimaksud dengan dzalika ini? Dzalika adalah al-adl. Maka menunjuknya kepada al-adl. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf 26. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik atau pakaian yang paling baik. Maka kata libas di sini adalah mubtada, at-taqwa mudhaf ilaih, kemudian dzalika khair. Satu kesatuannya merupakan jumlah ismiyah yang berkedudukan sebagai khobar dari kata libas. Dan di sini robitnya adalah kata dzalika. Karena dzalika menunjuk kepada libas. Faqad qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Asimun wa Hamzatu bi raf'i libas. Bi raf'i libasin alla annahu mubtada'un. Maka Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, kemudian Asim, kemudian Hamzah ini membaca kata libas dengan merofaknya. Merofakkan kata libas, dibaca libasut taqwa. Sinnya dhammah sebagai tanda rofa. Didudukkan sebagai mubtada. Wa taqwa, adapun kata at-taqwa libasut taqwa berkedudukan sebagai mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Kemudian dzalika khairun, kata dzalikanya di sini adalah mubtadaun tsanin, mubtada yang kedua. Kemudian kata khairun khabarun anhu, khabar dari kata dzalika. Ya anhu, hu-nya di sini maksudnya adalah dzalika. Dzalika khair, khairnya khabar dari kata dzalika. Wal jumlatu, dan kalimat tersebut yaitu dzalika khair khabarun anil awwali, merupakan khabar dari mubtada yang pertama yaitu kata libas. Wa fil ayati a'aribu ukharu, dan untuk ayat ini yaitu Al-A'raf 26 ini dia punya a'aribu ukharu, i'rab yang lain, ada pilihan i'rab yang lainnya. Tapi yang jelas di sini kita gunakan i'rab yang paling mudah sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah. Itu di mana kata libas mubtada, kemudian dzalika khair sebagai khabar. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah. Mereka
itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka di sini pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini ringkasnya ya kita baca dulu ala ahadil a'aribi fiha, ya, berdasarkan salah satu dari pilihan i'rab untuk ayat tersebut. Wahwa yaitu anal khabaro, yaitu di mana khabarnya ulaika ashabul jannah, yaitu potongan ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Maka di sini ada isim isyarah ulaika di sini menunjuk alladzina. Maka dia adalah rabit dalam khabar tersebut. Kembali ke pembahasan kita tentang macam-macam rabit. Tadi kita katakan bahwasanya jenis rabit yang kedua yang terdapat pada khobar yang berupa jumlah adalah bisa berupa isim isyarah, yang mana isim isyarahnya ini secara makna nanti menunjuknya kepada mubtada dalam kalimat tersebut. Kemudian dari contoh-contoh yang diberikan oleh penulis tadi, contoh terakhir yang kita baca di surat Al-A'raf 42, Allah katakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka di sini ringkasnya kata atau potongan walladzina amanu wa 'amilus shalihat ini saya permudah saja. Sebagaimana tadi thariqah yang disampaikan oleh penulis di contoh sebelumnya. Nah, saya permudah saja walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini adalah mubtada'nya. Kalau kita bahas secara detail maka sebenarnya mubtada'nya cuma isim mausul alladzina. Kemudian amanu, nah ini adalah silah mausul. Kemudian wa amilus shalihat, ya amilu ini diatofkan ke amanu, as-shalihat di sini maf'ul bih. Tapi saya permudah. Walladzina amanu wa amilus shalihat ini mubtada'nya. Kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini bahasa mudahnya jumlah sisipan. Jadi jumlah sisipan untuk memperjelas, untuk mengingatkan kita bahwasanya betul kita diperintahkan untuk beramal soleh, tapi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami, itu Allah Subhanahu wa taala, bebani jiwa kecuali dengan sesuai kemampuannya. Jadi ini penjelas ataupun bahasa mudahnya sisipan. Adapun khobarnya adalah ulaika ashabul jannah. Maka pada ulaika ashabul jannah ini satu kesatuannya, dia merupakan jumlah ismiyah, di mana ulaika adalah mubtada, kemudian ashabul jannah khobar. Satu kesatuannya ini sebagai khobar dari alladzina amanu wa amilus shalihat, atau dari alladzina. Siapakah robitnya di sini? Robitnya isim isyarah, yaitu ulaika. Nah, di mana ulaika, yang dimaksud dengan ulaika di sini adalah alladzina, menunjuk kepada alladzina yang berkedudukan sebagai khobar. Kemudian robit yang jenis yang ketiga, salisan yang ketiga adalah tikrarul mubtada'i bil lafzihi, dengan kita tikrar, dengan kita ulang lafadz mubtada, dengan kita ulang lafadz mubtada. Apa tujuannya? Liqasdit tafkhimi, boleh jadi dengan tujuan untuk tafkhim, ya, membesarkan sesuatu atau mengagungkan urusan suatu hal. Awit tahwili, atau dengan tujuan untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi. Kemudian awit tahkiri, atau dengan tujuan untuk menghinakan. Contohnya adalah al-ikhlasu mal-ikhlas. Ikhlas, apa itu ikhlas? Maka al-ikhlas di sini adalah mubtada, kemudian mal-ikhlas satu kesatuannya adalah khobar. Al-harbu mal-harb. Perang, apa itu perang? Maka al-harb yang pertama ini mubtada, kemudian mal-harbu satu kesatuannya itu adalah khobarnya. Kemudian as-sarik manis sarik, pencuri. Siapa itu kamu? Kamu tahu siapa pencuri? Maka as-sarik yang pertama adalah mubtada, kemudian manis sarik satu kesatuannya itu adalah khobar. Maka contoh kalimat yang pertama, al-ikhlas mal-ikhlas, ini contoh untuk tafkhim, untuk mengagungkan atau membesarkan suatu hal.
Kemudian contoh yang kedua al-harb mal-harb, untuk intimidasi, untuk nakut-nakuti orang yang kita ajak bicara. Perang. Kamu tahu apa itu perang? Untuk mengintimidasi. Kemudian yang ketiga as-sarik manis sarik, untuk tahkir, ya, menghinakan, untuk menganggap hina suatu pihak atau orang yang kita ajak bicara ataupun mungkin person yang kita bicarakan. As-sarik, pencuri. Kamu tahu itu siapa pencuri? Au bimaknahu, atau kita tikror, kita ulang mubtada, tapi kita gunakan lafadz yang semakna, yang sinonim dengan mubtada. Kalau tadi kan kita ulang secara totalitas, sama sebagaimana lafadz mubtada al-ikhlas mal-ikhlas. Kalau thariqah yang kedua, kita tikror, kita ulang mubtadanya, tapi kita gunakan kata yang bimakna, semakna dengan mubtada, itu sinonimnya. Contohnya adalah as-saifu mal muhannad, pedang. Apa itu pedang? Maka di sini disebutkan as-saifu ini mubtada, kemudian mal muhannad adalah khobar, satu kesatuannya. Di sini pada khobar itu disebutkan kata yang kurang lebih dia sinonim dengan saif, pedang. Meskipun mungkin menyampaikan disebutkan di sini salah satu dari jenis pedang tertentu, tapi dianggap sinonim. Ya, pedang kan macam-macam bentuknya dan juga jenisnya, dan dia punya nama-nama sendiri-sendiri. Di antaranya adalah muhannad. Ini nama salah satu bentuk pedang. Dan sebenarnya ini adalah lebih khas daripada pedang itu sendiri, karena pedang ini jenis, kemudian muhannad salah satu dari jenis pedang. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh di mana disebutkan pada khobarnya itu lafadz yang sama sebagaimana mubtada, al-qari'ah mal-qari'ah. Maka al-qari'ah di sini mubtada, kemudian mal-qari'ah satu kesatuannya adalah mubtadaun wa khobarun, mubtada dan khobar. Wal jumlah khobarun anil mubtada al-qari'ah, dan kalimat tersebut yaitu mal-qari'ah satu kesatuannya dia merupakan khobar dari kata yang pertama sebagai mubtada, yaitu kata al-qari'ah pada ayat pertama. Maka di sini kita bisa pahami bahwasanya ketika kita menyebutkan ulang pada khobar lafadz sebagaimana lafadz yang terkandung pada mubtada, baik sama persis ataupun sinonim, ini ada tujuan-tujuan tertentu. Tidak sembarangan. Boleh jadi tujuannya adalah tadi tafkhim, mengagungkan suatu hal, atau tujuannya tahwil, mengintimidasi, menakut-nakuti, atau tujuannya adalah tahkir, yaitu menghinakan person yang kita ajak bicara ataupun person yang sedang kita bicarakan. Kemudian yang keempat, rabit yang keempat. Kemudian yang rabi'an yang keempat adalah an yakuna ar-rabitu umuman yadkhulu tahtahu al-mubtada'u, di mana rabit yang terdapat pada khobar yang berupa jumlah, dia merupakan umuman, sebuah lafadz umum, di mana mubtada itu include di dalam lafadz umum tersebut. Contoh dalam kalimat al-wafiyu ni'mar rajulu. Al-wafi, orang yang dia menunaikan janji, adalah ni'mar rajulu, sebaik-baik laki-laki. Maka di sini al-wafi ini adalah mubtada, kemudian ni'mar rajul ini adalah khobarnya. Maka ni'mar rajul, sebaik-baik orang, atau sebaik-baik, ya kalau diterjemahkan ya sebaik-baik orang, terjemah bebas sebaik-baik orang. Tentunya sebaik-baik orang itu tidak hanya yang menunaikan janji. Orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain, kemudian orang yang jujur dan seterusnya, ini juga termasuk dalam sebaik-baik orang. Maka di sini pada khobarnya jadi ada lafadz umum yang mana mubtadanya include di dalam lafadz umum tersebut. Maka inilah
robit yang menjadikan antara khobar dengan mubtada'nya itu punya ikatan. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Maka barang siapa yang dia aufa bi ahdi, menunaikan janjinya dan juga bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kata man di sini berkedudukan sebagai mubtada, man aufa bi ahdi wattaqa. Ya, mannya mubtada. Kemudian khabarnya adalah fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Warabitu al-umumu fi qoulihi ta'ala al-muttaqin alladzina yadkhulu fihi man aufa bi ahdihi wattaqa. Maka rabit dalam khobar tersebut adalah al-umum, sebuah lafaz umum. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di mana alladzina yadkhulu fihi, yang mana tercakup di dalamnya man aufa bi ahdi wattaqa, orang-orang yang menunaikan janjinya dan juga bertakwa. Maka ada 4 robit yang bisa kita jumpai pada khobar yang berupa jumlah. Yang pertama adalah boleh jadi robitnya itu adalah berupa dhamir, yang kembalinya adalah ke mubtada, atau robitnya berupa isim isyarah, yang mana isim isyarah tersebut yang ditunjuk itu juga sang mubtada, atau dengan metode yang ketiga adalah dengan kita ulang lafadz mubtada, baik diulang persis ataupun kita pakai sinonim dari mubtada. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita sebutkan pada khobarnya jenis umum yang tercakup di dalamnya itu adalah mubtada, yang tercakup di dalamnya si mubtada. Maka itu adalah robit-robit ataupun pengikat-pengikat yang bisa kita gunakan atau bisa kita jumpai sehingga antara jumlah yang berkedudukan sebagai khobar itu ada kaitan erat dengan mubtadanya dan tidak dianggap ajnabiyah, tidak dianggap kalimat sendiri, nggak punya hubungan apapun dengan mubtada. Amal qismu al-awwalu wa huwa an takuna al-jumlatul khabariyatu hiya nafsul mubtada'i fil ma'na fala tahtaju al-jumlatu fihi ila rabitin. Adapun untuk khobar yang berupa jumlah untuk macam yang pertama, apa maksudnya? Yaitu jumlah yang berkedudukan sebagai khobar di mana secara makna itu maknanya semakna dengan mubtada, maka untuk khobar yang seperti ini fala tahtaju al-jumlah fihi ila rabit. Maka jumlah yang berkedudukan sebagai khobar tersebut tidak butuh rabit, tidak butuh pengikat lagi. Kenapa? Ya karena sudah terikat erat dengan mubtadanya, maka nggak butuh rabit. Semisal kalimat nutqi Allahu hasbi. Nutqi, ya ucapan saya adalah, atau saya ucapkan Allahu hasbi, Allah itu cukup bagiku. Maka nutqi di sini adalah mubtada, kemudian Allahu hasbi satu kesatuannya itu adalah khobar. Maka fa nutqi, maka kata nutqi ini berkedudukan sebagai mubtadaun mubtada. Kemudian wal ismu al-karim, adapun ismul karim itu lafaz jalalah Allah, ini mubtadaun tsanin, mubtada yang kedua. Kemudian kata hasbi khobarun anhu, kata hasbi ini khobar dari lafaz Allah. Ya intinya di sini lafaz atau kalimat Allahu hasbi ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada berupa lafaz Allah, kemudian khobarnya hasbi, satu kesatuannya wal jumlah khobarun anil mubtada'i al-awwal. Maka kalimat tersebut yaitu Allahu hasbi ini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang pertama, wala rabita fiha, dan sama sekali tidak ada rabit di dalamnya. Kenapa demikian? Li'anna qaulaka Allahu hasbi huwa ma'na nutqi, karena perkataanmu Allahu hasbi, Allah itu cukup bagiku, ini adalah dari si makna semakna dengan mubtada, yaitu nutqi.
kalimat yang saya ucapkan adalah fataka'u jawaban li su'ali manutquka. Dan dia merupakan jawaban untuk pertanyaan manutquka, apa yang Anda ucapkan. Yang saya ucapkan adalah Allahu hasbi. Maka antara khobar dengan mubtada'nya ini punya kaitan yang sangat erat, karena khobarnya di sini dari sisi makna dia semakna dengan makna si mubtada'. Maka nggak butuh rabit. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa mereka adalah subhanakallahumma. Maka dalam surat Yunus ayat 10 ini, potongan ayat ke-10 ini, maka kata da'wahum ini berkedudukan sebagai mubtada, kemudian subhanaka, ya, subhanakallahumma. Kata subhanaka di sini dia merupakan ma'mulun li fi'lin mahdhufin. Dia merupakan ma'mul untuk sebuah fi'il yang dihapus. Fi'il yang dihapus di situ adalah nusabbihu. Kalimat lengkapnya adalah nusabbihu subhanak. Wal jumlatu khabarun, dan jumlah tersebut yaitu subhanakallahumma yang tadi dikatakan oleh pensyarah. Kalimat lengkapnya adalah nusabbihu subhanakallahumma, ini berkedudukan sebagai khobar. Wahia nafsul mubtada'i fil makna, dan dari sisi makna kalimat subhanakallahumma di sini semakna dengan makna mubtada, maka tidak butuh rabit. Wa minhu aidan, dan di antara contoh yang lain juga semisal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Kalimat yang utama yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Maka kata afdalu, maka afdal ini mubtada, kemudian ma-nya mudhaf ilaihi, kemudian qultu dan seterusnya. Kita permudah, ini silah mausul dari isim mausul ma. Kemudian khobarnya adalah la ilaha illallah wahdah dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan, maka antara khobarnya dengan mubtada'nya punya kaitan yang erat meskipun tidak ada rabit. Kenapa dia punya kaitan yang erat meskipun tidak ada rabit? Karena secara makna khobarnya itu adalah semakna dengan makna mubtada'nya. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah maksud perkataan Ibnu Malik, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah ila akhirih. Maksudnya adalah ya'ti al-khabaru mufradan. Ya, khobar itu bisa datang dalam bentuk mufrad, untuk khobar mufrad. Wa ya'ti jumlatan, dan boleh jadi dia datang dalam bentuk jumlah. Hawiyatan, maksudnya adalah mustamilatan, mencakup. Ala makna mubtada'i, atas makna mubtada' alladzi siqat khabaran lahu, yang ini siqat disusun khabaran lahu sebagai khabar darinya. Wa abbara biqaulihi, kemudian beliau ungkapkan dengan diksi hawiyatan makna, yang mencakup makna. Walam yakul, dan beliau tidak katakan hawiyatan domiron, yang mencakup domir. Ini pembicaraannya tentang khobar yang berupa jumlah, dan jumlahnya ini dia butuh rabit. Jumlahnya ini butuh rabit, butuh pengikat. Artinya apa? Jumlah yang berkedudukan sebagai khobar ini dia dari sisi makna tidak semakna dengan mubtada'nya, maka butuh rabit. Dan rabit tadi macam-macam. Ada rabit yang berupa domir, isim isyarah, dan seterusnya. Maka karena robitnya macam-macam, maka Ibnu Malik tidak mengatakan hawiyatan domiron. Yang mana khobarnya ini mencakup domir sebagai robit, tidak. Tapi beliau katakan hawiyatan makna, mencakup makna. Kenapa demikian? Liyas mula jami'a anwa'ar robiti, supaya bisa mengcover, mencakup semua jenis robit. Ada robit berupa domir, isim isyarah, kemudian tikrarul lafad, kemudian
membuat khobarnya ini lafadz umum yang tercakup di dalamnya mubtada supaya tercover semuanya. Maka beliau gunakan diksi hawiyatan makna. Tsumma dzakara anal jumlatal waqi'ata khabaran in takun iyyahu ay hiya nafsul mubtada'i fil makna iktafa biha anir rabiti. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya jumlah yang berkedudukan sebagai khobar intakun iyyahu. Apa maksud intakun iyyahu? Maksudnya adalah apabila secara makna dia semakna dengan makna mubtada, maka iktafa biha anir rabit, tidak perlu rabit. Kenapa? Karena sudah punya keterkaitan yang erat, karena secara makna khobarnya ini semakna atau selaras dengan makna mubtada, maka nggak perlu rabit. Itu madzakara al-misala. Kemudian beliau sebutkan contohnya. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Malik, waqafa, apa yang dimaksud dengan waqafa? Maksudnya adalah waqafa bihi subhanahu wa ta'ala hasiban. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala. Khudifa harful jar wahdah wa huwa alba fanfasala ad-dhamiru alladhi kana majruran fi mahalli raf'in wa sara taqdiruhu huwa. Maka di sini huruf jarnya saja yang dihapus, yaitu huruf jar ba. Aslinya waqafa bihi, cuman di sini Ibnu Malik mengatakan waqafa saja. Kemudian fanfasala ad-dhamir alladzi kana majruran, maka dhamirnya menjadi dhamir munfasil yang harusnya dia majrur bihi, waqafa bihi harusnya majrur. Kemudian karena huruf jarnya ba tidak disebutkan, maka dhamirnya jadi dhamir munfasil, maka fi mahalli raf'in wasara taqdiruhu huwa, dan kalau dhamirnya ini dimunculkan maka munculnya huwa. Ya, intinya pada kafa di sini Ibnu Malik tidak mengatakan waqafa bihi pada contoh yang disampaikan oleh Ibnu Malik, yaitu nutqi Allahu hasbi waqafa. Nutqi Allahu hasbi waqafa. Nah, di sini Ibnu Malik tidak mengatakan waqafa bihi. Tidak mengatakan waqafa bihi. Tapi beliau katakan waqafa. Maka di sini ada huruf jar yang dihapus, huruf jar ba yang dihapus. Kemudian karena huruf jarnya dihapus, maka di sini ada dhamir ha yang tadinya muttasil, maka harusnya jadi munfasil. Ada dhamir huwa di sini, cuman dhamir huwanya di sini tidak dinampakkan, dilesatkan, sudah terinclude pada kata kafa. Sehingga pada kafa di sini sudah terinclude dhamir huwa. Baik, ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita bahas berkaitan tentang masalah rabit pada khobar. Insyaallah taala kita akan baca di bait 121 tentang